Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali di pagi hari yang indah ini, saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-24. Terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan peringatan Yesus yang sangat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari untuk menghindari mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam konteks modern, Mammon dapat diartikan sebagai kekayaan atau harta benda. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin bagi seseorang untuk mengabdi kepada dua tuan. Dalam kehidupan kita, ini bisa berarti bahwa kita tidak bisa memberikan hati kita sepenuhnya kepada Allah jika kita juga memberikan hati kita kepada kekayaan duniawi. Kesetiaan yang terbagi akan mengarah pada konflik internal dan spiritual, di mana satu pihak akan selalu mengalahkan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Apakah kita mengejar kekayaan dan kenyamanan duniawi dengan mengorbankan hubungan kita dengan Allah? Atau apakah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segalanya? Yesus mengajarkan bahwa mencari kerajaan Allah harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih, memilih untuk mengabdi kepada Mammon berarti kita menempatkan kekayaan di atas Allah. Ini bisa menyebabkan kita menjadi serakah, tidak peduli terhadap sesama, dan menjauh dari nilai-nilai kasih, keadilan, dan kerendahan hati yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sebaliknya, mengabdi kepada Allah berarti kita hidup dengan integritas, berbagi dengan sesama, dan menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dunia mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari memiliki banyak harta. Namun Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Kekayaan duniawi tidak bisa memberikan kedamaian yang sejati, tetapi hidup dalam kehadiran dan kasih Allah membawa sukacita yang melampaui segala situasi dan kondisi. Saudara-saudaraku, apa yang perlu kita renungkan dari nats firman Tuhan di pagi hari ini? Ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan, yaitu yang pertama, pentingnya kesetiaan penuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menekankan bahwa kita tidak bisa membagi kesetiaan kita antara Allah dan hal-hal duniawi seperti kekayaan atau Mammon. Kesetiaan penuh kepada Allah berarti memberikan prioritas utama kepadanya dalam segala aspek kehidupan kita. Ini mengajak kita untuk mengevaluasi di mana kita menempatkan fokus dan komitmen kita sehari-hari. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah konflik nilai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengabdi kepada dua tuan akan menciptakan konflik nilai.
Nilai-nilai yang dipegang oleh Allah seperti kasih, kebenaran, dan kerendahan hati seringkali bertentangan dengan nilai-nilai duniawi yang mengutamakan kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan. Renungkan bagaimana pilihan kita mencerminkan nilai-nilai yang kita anut, dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah prioritas hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa kita harus memilih apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Apakah kita mengejar kekayaan dan kenyamanan duniawi, atau kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah? Renungkanlah bagaimana prioritas-prioritas kita saat ini, dan apakah kita perlu mengubahnya agar lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Poin yang keempat yang bisa kita renungkan adalah akibat dari pilihan. Saudara-saudara terkasih, memilih untuk mengabdi kepada Mamon bisa mengarah pada konsekuensi negatif, seperti keserakahan, ketidakpedulian terhadap sesama, dan hilangnya damai sejahtera. Sebaliknya, mengabdi kepada Allah membawa berkat seperti kedamaian, sukacita, dan hubungan yang lebih baik dengan sesama. Renungkanlah akibat dari pilihan yang kita buat setiap hari, dan bagaimana hal itu mempengaruhi hidup kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Poin yang kelima yang bisa kita renungkan adalah kebahagiaan sejati. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekayaan atau benda-benda duniawi, tetapi dalam hubungan yang intim dengan Allah. Yesus mengajarkan bahwa mengejar Allah dan kehendak-Nya akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Renungkan di mana kita mencari kebahagiaan, dan apakah sumber kebahagiaan kita itu sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan? Karena itu, dengan merenungkan hal-hal tersebut, kita diajak untuk melakukan evaluasi diri dan membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa agar Tuhan berikan hikmat dan kekuatan untuk mengabdi hanya kepada-Nya dan menempatkan Dia sebagai yang utama dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita layak bersyukur kepada-Nya, karena sebelum kita beraktivitas, kembali kita boleh mendengarkan firman-Nya. Doa dan harapan saya biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menolong Bapak Ibu, memotivasi Bapak Ibu, bahkan mengarahkan kehidupan Bapak Ibu sepanjang hari ini. Apakah yang menjadi prioritas hidupmu hari ini? Apakah kesenangan duniawi atau kehendak Tuhan? Jangan salah pilih, karena sangat mengandung risiko. Setiap keputusan, setiap pilihan mengandung konsekuensi logis yang harus kita tanggung. Oleh sebab itu, biarlah sepanjang hari ini kita jalani dengan penuh sukacita, dengan semangat, dengan terus bergantung kepada Tuhan. Maka kita akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.